apa sih, seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Saya nggak merasa nyindir dia. Story-nya ditujukan untuk siapa Kang? Ya, Yang waktu itu sempat kecewa dan untuk juga orang yang harusnya nggak perlu merasa ya. Nggak ada saya. Kalau Novi takut sama mereka, aku siap turun gunung. Aku dan Jenderal Idriki untuk kita lawan kezaliman. Siap, nggak masalah. Ya dibilang kisruh, kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya, statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu. Itu yang menjadi bingung juga untuk saya, karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Nah kalau ditanya saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu, karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa. Saya nggak ada diuntungkan sama sekali, itu lebih ke intinya. Setuju banget. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Gua udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Aman. Gue kelarin juga lu. Kita lempeng aja bang jalan. Ya lu lurus aja, jangan macem-macem sama gue. Gue udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Oke. Saya udah capek. Saya dari awal bantu, saya dari awal tolong. Ya bukan saya pengen minta dipuji, saya pengen donasinya selesai. Ya. Sama tujuan kita itu bang. Iya. Nggak ada yang beda. Iya makanya lu di sini. Yang satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer atau apa, itu nggak ada sama sekali. kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu, tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan gitu. Sebenarnya dalam kasus ini ya, gue udah jelasin baik-baik dari awal. Masalahnya ini main karet bang. Oh iya. Boleh nggak gue nggak diganggu? Jadi awalnya itu emang udah jelas banget. Masalahnya itu cuma simple banget dan gue coba selesaiin. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa, yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian itu sendirilah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih, nggak akan ketemu. Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur Gary, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan karena yang kita tahu itu Bang Densu. Iya, makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa,
kemudian pendampingnya maunya apa begitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak teteh, ke pihak lain ya, tapi lebih ke sana. Sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain. Terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh, ini nggak bisa. Sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin habis tahun baru. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhat, dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan, jadi beliau mempertanyakan laporan itu. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja, karena kamu kan juga dirugikan di situ. Oleh karena itu Mas Farhat sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara ini. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pertama adalah aspeknya ada yang berkomunikasi. Kemudian yang kedua yang berkomunikasi itu ada media yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah ada pihak yang menyimpan. Jadi menyimpan berbagai hal. Jadi memang direkam tadi ada yang untuk live, misalnya ada yang direkam untuk disimpan. Ya, ini bukan bahasa hukum, ini bukan bahasa teknis agar ini masyarakat jadi mengerti. Yang ketiga kemudian kalau ada yang penyimpanan, ada yang menyebarkan. Selain ada yang menyebarkan, ada yang meneruskan. Ya, antara yang menyebarkan dengan yang meneruskan ada yang mengubah. Oke, nah itu ada tahapannya. Sekali lagi, ada yang komunikasi, ada yang melakukan perekaman, ada yang melakukan penyimpanan, ada yang melakukan penyebaran, dan ada yang melakukan perubahan. Nah, tetapi kalau di sini sekarang perekamannya bukan lewat tapping di antara komunikasi mereka berdua, ini perekamannya ini bukan ngintip. Modelnya gitu ya, bukan mengintip, tetapi ada pihak yang merekam. Pihak yang merekam di siapa? Di antara kedua di sini, pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhat Abbasnya. Udah saya bilang langsung gitu. Tapi belum tentu Farhat Abbasnya melakukan ya. Tapi saya bilang bahwa suara yang lebih jelas ada Farhat Abbasnya. Jadi suara yang seperti Denny Sumargonya itu terekam, dan kemudian ini sekarang ada suara yang Farhat Abbasnya yang jelas, ini yang melakukan perekaman pihaknya di area di sini. Ya, masalah nanti si Farhatnya yang mengaku atau tidak, ataupun pihaknya ada orang lain yang melakukan penyimpanan, dia naruh di mana atau tidak, itu nanti tinggal gampang, mudah sekali diusut. Sekarang apakah komunikasi tersebut benar atau tidak, kemudian ada kata-kata yang dianulir atau tidak? Sejauh ini dari pertikaian di antara mereka berdua tidak ada sama sekali yang mengatakan misalnya, oh saya tidak ngomong begitu, saya ngomongnya begini, atau ini bukan suara saya, dan lain sebagainya. Berarti hal itu adanya suatu tindakan orang yang melakukan perekayasaan. Nah di sini kan nggak ada perekayasaan ya, jadi di sini semuanya suaranya udah benar, berarti memang komunikasi itu benar, diakui kedua pihak. Buktinya ada yang saling penuntutan. Clear, nggak ada rekayasa di sini. Tinggal sekarang ada yang melakukan penyebaran. Nah, sebelum menuntut kepada yang melakukan penyebaran, harus sekarang dicari dulu siapa yang melakukan penyimpanan. Karena tidak ada mungkin data bisa disebar tanpa ada yang menyimpan. Nah, penyimpanan ini ada dari yang saya bilang di areanya pihaknya yang Farhat. Nah, kalau ada yang di pihaknya yang Farhat, berarti di sini kalau umpamanya Farhat dia mengaku bukan dia, menurut dia bukan dia melakukan perekaman, tinggal dilihat waktu dia melakukan komunikasi ini ada orang lain atau tidak. Nah, kalau ada orang lain di sebelahnya, nah berarti orang lain tersebut yang terlibat, dia melakukan penyimpanan. Oke? Ya, tetapi kalau ini suara itu adalah dilakukan perekamannya oleh pihak lain di tempat yang lain, suaranya nggak sejelas yang sekarang. Saya kalau umpamanya suara yang sifatnya adalah direkam dari media lain, yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti itu. Kan ini analisa saya. Ya, jadi saya tinggal nggak bilang kemudian, wow berarti ini adalah si Farhat yang melakukan. Ini nanti suatu analisa digital yang melakukan pengujian atas konten audio yang ada.
Pagi tadi saya kaget. Saya kaget karena saya langsung menghubungi Ibu Lani, memastikan jam berapa saya harus ke sini. Begitu bicara dengan Saudara Lani, dia bilang, "Pak, sebaiknya nggak usah Bapak lihat dulu." Kenapa? Saya ini kan bukan orang bodoh, bersama dengan istri dan tim kemarin datang ke sini. Saya kan lihat, kita sudah sepakat tempatnya di sini, ini penjagaannya, ini TV-nya, ini kulkasnya, ini lemari, ini kamar mandinya, ini tempat tidurnya. Itulah yang saya gambarkan ke media. Karena itu yang saya lihat, gedungnya dari sini ke belakang. Namanya ruang VIP Melati. Karena dia bilang, "Pak, kemarin dokter sudah lakukan penanganan. Mereka minta kalau bisa Bapak datang hari Jumat." Ya, masih Jumat. Saya mau tanya, Loli bagus nggak? Baik nggak? Ada perkembangan nggak? Aman Pak, udah saya beresin semua Pak. Semuanya iya, sudah kita cover Pak. Ada chattingannya di saya simpan, sudah saya capture. Nih, coba telepon perawat. Kan kita sudah ada kesepakatan menghubungi perawat. Saya mau komunikasi lewat perawat, Loli mau komunikasi ke saya lewat perawat, mereka juga komunikasi lewat perawat. Tapi kok ini beda? Tapi saya berpikir positif aja. Suruh telepon. Tidak diangkat, kata istri. WA. Bagaimana keadaan Loli? Bayangin ya, kita sudah sepakat ruangan Loli itu di VIP Melati. Ada pengamanan besi, ada security, ada perawat. Kamarnya sudah kita lihat, sudah oke. Dan pihak Kementerian PPA, KPAI, penyidik, Kanit tahu bahwa yang didengar Loli itu saya dan mereka yang ngomong. Yang didengar sekarang itu adalah Pak Rasman dengan Bu Ade, tolong bantu kami. Ingat ya, apa yang terjadi? Kok dipindahin saya tidak tahu. Dan komunikasinya coba diganggu supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Wah, ini nggak bisa ini. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Loli cerita ke saya, Om, malam itu juga saya dipindahkan. Saya tanya mereka, ini sudah tahu nggak Om Rasman? Itu kok nanti kita info. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tidak ada di info. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ini? Hah? Kau Danu ya, penyidik ya, Danu atau Daru. Kau masuk ke ruangan itu sampai dia komplain, aku perempuan, Anda laki-laki. Masuk ke situ ada info Bang Om Rasman nggak? Nanti diinfo. Kemudian katanya dibiayai oleh Kementerian PPA. Kata si Loli tidak ada. Semua ditanggung oleh rumah sakit, begitu kan? Hah? Bohong dia. Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Pak Deputi, Pak Nahar, copotlah nih. Copotlah nih. Dia masih PLH dan dia tidak pantas di situ karena dia berbohong kepada saya. Data, rekaman ada semua di sini. Dan kalau tidak diambil tindakan saya akan datangi kementerian.